Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada materi kekongruenan dan kesebangunan, yaitu dua segitiga yang saling kongruen. Jadi, indikator pencapaian kompetensi yaitu mengidentifikasi dua segitiga yang kongruen dengan menyebutkan syaratnya. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, siswa mampu mengidentifikasi dua segitiga yang kongruen dengan menyebutkan syaratnya dengan tepat. Mari kita lihat gambar segitiga berikut ini. Apakah sama bentuknya? Jawabnya adalah sama, karena berbentuk segitiga, sama-sama bentuk segitiga. Kemudian, apakah sama ukurannya? Kalau kita perhatikan, ini ukurannya adalah sama. Karena kalau dua buah segitiga ini kita dempetkan, maka nampak mereka saling berhimpit. Mari kita lihat kekongruenan dua segitiga. Yang pertama, dua segitiga kongruen jika dan hanya jika ketiga pasang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi maksudnya di sini, kita lihat. Maksudnya di sini adalah ada dua buah segitiga di sini. Misalnya di sini kita kasih nama A, kemudian di sini B, terus di sini segi C. Misalnya ini P, kemudian Q, dan segitiga PQR ya. Jadi ini segitiga PQR. Jadi maksud dari pernyataan ini adalah dua segitiga kongruen jika dan hanya jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi artinya kita tahu AB-nya sama panjang dengan PQ, kemudian AC sama panjang dengan PR, terus BC itu sama panjang dengan QR. Maka dua buah segitiga ini bisa kita katakan kongruen. Kemudian mari kita lihat untuk yang keduanya. Dua segitiga kongruen jika dan hanya jika dua pasang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapit sisi itu adalah sama besar. Jadi artinya di sini segitiga A, B, C, kemudian segitiga PQR-nya bisa kita katakan bahwa dia adalah saling kongruen jika kita tahu sisi AB ini sama panjang dengan sisi PQ. Kemudian sisi BC itu sama panjang dengan sisi QR. Terus kemudian sudut B itu sama besar dengan sudut Q. Jadi sudut B ini adalah sudut yang diapit oleh dua buah sisi yang kita ketahui dia sama panjang. Kemudian yang ketiga, dua segitiga kongruen jika dan hanya jika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan panjang sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Jadi di sini masuk pernyataan ini artinya jika kita punya segitiga ABC, kemudian kita punya segitiga PQR, terus kita ketahui bahwa sudut A ini sama besar dengan sudut P. Kemudian sudut B itu sama besar dengan sudut Q. Terus kemudian sisi AB itu sama panjang dengan sisi PQ. Jadi sisinya sama panjang, ini artinya diapit oleh sudut yang kita ketahui. Jadi artinya ini dua buah segitiga bisa kita simpulkan dia adalah saling kongruen. Jadi di sini artinya biasanya ditulis SD, S, SD. Kemudian untuk yang keempat, dua segitiga kongruen jika dan hanya jika sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi maksudnya di sini adalah misalnya kita punya segitiga ABC, kemudian segitiga PQR. Jadi di sini artinya kita punya dua pasang sudut bersesuaian sama besar. Misalnya kita ketahui sudut A itu sama besar dengan sudut P.
kemudian sudut B itu sama besar dengan sudut Q. Terus kemudian ada sisi lain yang sama panjang. Kalau pernyataan nomor 3 tadi, yang sama panjang adalah sisi yang diapit oleh dua buah sudut, tapi pernyataan nomor 4 ini artinya sisi yang kita ketahui sama panjang bukan sisi yang diapit oleh dua buah sudut. Bisa saja yang kita ketahui sama panjang adalah sisi AB dengan sisi PR. Atau bisa juga si BC dengan sisi QR. Jadi ini adalah maksud dari pernyataan yang nomor 4. Jadi, jika ada dua buah segitiga seperti ini, maka bisa kita simpulkan dua buah segitiga tersebut adalah saling kongruen. Kemudian, apa itu syarat dua buah segitiga saling kongruen? Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Jadi, kita akan mencari panjang TS, panjang KM, dan panjang LM. Di sini diketahui dua buah segitiga. Segitiga ini adalah saling kongruen. Jadi artinya bagaimana cara kita mencari panjang TS? Jadi kita harus tahu dulu TS ini bersesuaian dengan sisi yang mana. Mari kita lihat. Jadi di sini kita bisa lihat ada sudut yang sama besar. Jadi di sini bisa kita lihat ada sudut yang sama besar. Jadi di sini sudut T kita lihat sama dengan sudut L. Terus dari sini kita bisa juga lihat sudut R ini sama besar dengan sudut M. Terus kemudian dari soal kita bisa juga lihat sudut S itu sama besar dengan sudut K. Jadi dari sudut-sudut ini bisa kita tahu sisi yang bersesuaian. Jadi artinya TS bersesuaian dengan nih TS ya, di TS. Jadi kita lihat mana sisinya yang sama besar, berarti ini dengan ini berarti inilah TS, berarti artinya TS ini bersesuaian dengan KL. Jadi TS itu sama dengan KL. Jadi otomatis TS itu sama dengan 12 cm. Kemudian KM. Kita lihat KM bersesuaian dengan mana? KM kita lihat sudutnya ini dengan ini ya. Berarti KM ini bersesuaian dengan RS. Jadi KM itu bersesuaian dengan RS, jadi artinya sama panjang dengan RS. Jadi otomatis kita dapat KM-nya sama dengan 6 cm. Kemudian kita lihat yang LM. LM bersesuaian dengan LM, kita lihat nih sudutnya, berarti yang ini dengan ini. Jadi LM itu bersesuaian dengan TR. Jadi LM sama dengan TR. Jadi artinya dapat kita ketahui LM itu sama panjangnya dengan 8 cm. Jadi ini cara menentukan panjang TS, KM, dan LM. Jadi caranya adalah mencari sisi yang bersesuaian dengan sisi tersebut. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami dua buah segitiga yang saling kongruen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.